بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله النور، بسم الله نور على النور، بسم الله الذي هو مدبر الأمور، بسم الله الذي خلق النور من النور، الحمد لله الذي خلق النور وأنزل النور على التور في كتاب مسطور بقدر مقدور على نبي محبور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وعلى الضراء والسراء مشكور، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين. اللهم أدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل شر أخرجت منه محمدا وآل محمد، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada kita sebetulnya sebuah kitab perjanjian. Al-Quran sendiri sering kali menyebut kata perjanjian itu. Hanya kita tidak menamai kitab suci kita dengan nama perjanjian. Kita menyebut kitab suci kita bacaannya, Al-Quran. Atau Quran itu juga berarti kumpulan. Jadi kita sebut Al-Quranul Azim, atau kita sebut Al-Furqan, yang memisahkan antara yang benar dan yang batil. Kitab suci terdahulu masih disebut oleh para pengikutnya dengan istilah perjanjian. Misalnya orang-orang Kristen menyebut Taurat sebagai perjanjian lama, dan Injil mereka sebut sebagai perjanjian baru. Lepas dari persoalan apakah itu asli atau tidak, tapi mereka masih menyebut kitab sucinya itu kitab perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru, Old Testament, New Testament. Al-Quran juga perjanjian juga, antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara Allah dengan makhluknya. Al-Quran juga sering menyebut kata perjanjian itu. Dalam bahasa Arab perjanjian itu disebut ahad. Misalnya dalam ayat aufu bil ahdi ufi bi ahdikum, penuhilah oleh kamu janjiku, perjanjianku, nanti aku akan laksanakan perjanjianmu. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, di dalam surat Isra. Penuhilah janji, karena janji itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Bahkan Al-Quran menceritakan bahwa perjanjian ini pertama kali dirumuskan, atau kita ini menandatangani perjanjian ini pertama kali di alam zur, jauh sebelum kita lahir ke dunia ini. Ketika kita berada di alam arwah, kita mengikatkan perjanjian ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran itu kitab perjanjian, maka di dalam Al-Quran itu dijelaskan pertama siapa yang berjanji, pihak ke satu dan pihak kedua. Sama seperti kita bikin perjanjian kontrak rumah, ada pihak ke satu, ada pihak kedua. Masing-masing pihak ke satu punya kewajiban, punya hak dan kewajiban. Pihak kedua juga punya hak dan kewajiban. Jadi biasa perjanjian itu diisi satu, disebutkan siapa yang berjanji, pihak ke satu, kedua pihak kedua, ketiga hak-hak dan kewajiban masing-masing, keempat apa yang terjadi kalau hak dan kewajiban itu dilanggar. Dalam perjanjian jual beli misalnya, dan perjanjian kontrak kerja, apa yang terjadi kalau salah satu pihak melanggar? Misalnya kalau yang mendapat tugas kerja itu, kontrak kerja itu terlambat mengerjakannya, maka dia harus dipotong atau didenda sekian persen dari upah yang harus dia terima. Bagaimana kalau dia memenuhi perjanjian itu? Apa upah yang dia peroleh? Itu yang keempatnya, yaitu upah dan hukuman. Upah kalau hak dan kewajiban itu dipenuhi, dan hukuman kalau hak dan kewajiban itu tidak dipenuhi. Nah, Al-Quran juga begitu. Seluruh ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran itu merupakan perjanjian. Misalnya kita lihat surat Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, itu Ar-Rahman artinya pihak pertama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bikin perjanjian dengan kita. Kemudian Allah menyebutkan kewajiban Allah. Allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan, asyamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Nah, sampai di situ Allah menyebutkan kewajiban Allah kepada manusia yang menjadi pihak kedua.
yaitu bahwa Allah menciptakan dia, mengajarkan Al-Quran, khalaqal insan, menciptakan manusia, mengajarkannya kemampuan berbicara, kemampuan berpikir. Alam Al-Quran khalaqal insan allamahul bayan, menjadikan matahari dan bulan yang semuanya tunduk kepada Tuhan, gemintang dan pepohonan. Nah, setelah itu Tuhan menyebutkan, aku sudah melaksanakan kewajiban-kewajibanku. Kemudian apa kewajiban kamu, kewajiban manusia? Allah tatghaw fil mizan. Hendaknya kamu jangan melewati batas, jangan melewati perjanjian ini, kamu jangan langgar perjanjian ini. Wal ardu wada'aha lil anam. Tuhan menjelaskan lagi kewajiban Tuhan. Kami hamparkan bumi bagi makhluk. Allah hamparkan bumi itu bagi seluruh makhluk. Wal ardu wada'aha lil anam fiha fakihatu wa nakhlu zatul akmam. Di dalam bumi itu Tuhan ciptakan buah-buahan dan kurma-kurma dengan mayangnya yang terurai. Wa nakhlu zatul akmam wal habbu dzul asfi war raihan. Biji-bijian yang mempunyai rasa dan harum tertentu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana yang kalian dustakan? Surat Ar-Rahman itu semua berisi sambung bersambung hak dan kewajiban Allah dan hak dan kewajiban manusia. Semua surat begitu. Bahkan surat yang paling pendek sekalipun. Nah, termasuk diantaranya surat Al-Fatihah. Pada surat Al-Fatihah itu seluruh perjanjian kita dengan Allah itu disingkatkan dalam Ummul Kitab. Karena itu disebut Ummul Kitab. Artinya induk dari seluruh Al-Quran. Abstrak dari seluruh Al-Quran. Abstrak itu kan singkatan yang menghimpun seluruhnya. Di situ disebutkan dalam Al-Fatihah pihak pertama yang membuat perjanjian dengan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya dan dengan segala kewajibannya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu adalah kewajiban Allah kepada kita. Pembuat perjanjian yang pertama, pihak pertama adalah Allah. Bismillah. Kemudian di antara kewajiban Allah kepada kita adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu menyayangi kita, ini adalah kewajiban dia. Dalam Al-Quran disebutkan kataba ala nafsihi rahmah. Tuhan wajibkan pada dirinya untuk menyayangi kamu itu. Jadi itu kewajiban Allah kepada kita. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan menganugerahkan kenikmatan kepada kita dengan memelihara seluruh alam semesta ini. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, yang akan mengadili kamu dengan adil pada hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Kemudian disebutkanlah kewajiban kita kepada Allah. Disingkatkan kewajiban kita itu dua kepada Allah itu, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua kewajiban kita kepada Allah itu. Satu, beribadah kepadanya. Itu adalah hak Allah kepada kita, dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah. Dan termasuk kewajiban kita kepada Allah ialah meminta tolong kepadanya, meminta bantuannya. Dari kata ibadah ini juga termaksud kata taat. Ketaatan kepada Allah adalah kewajiban kita kepadanya. Ibadah dalam arti khusus ialah baca doa seperti yang kita lakukan, sholat, baca zikir, itu ibadah dalam arti khusus. Ibadah dalam arti luas, taat, ketaatan kepada Allah. Dan itu kewajiban utama kita kepada Allah. Bahkan Allah ciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Sudah kita ketahui, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Imam Ali bin Al-Husain salamullahi alaihi berkata, fa amma haqqullahil akbar fa innaka ta'buduh. Adapun hak Allah yang agung ialah engkau itu harus beribadah kepadanya. La tusyrik bihi syai'a. Kamu jangan musyrik kepadanya sedikit pun. Fa idza fa'alta dzalika bil ikhlas, kalau engkau sudah melakukan kewajiban ibadah itu dengan ikhlas, ja'ala laka ala nafsihi, maka kewajiban Allah terhadap dirinya ialah ayyakfiyaka amra dunya wal akhirah. Allah akan mengurus urusan kamu di dunia dan di akhirat. Allah akan cukupi keperluan kamu di dunia dan di akhirat. Wa yahfazu laka ma tuhibbu minha, dan Allah akan jaga kamu dengan apa yang kamu sukai. Di situ juga disebutkan hak dan kewajiban kita dan Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah bagi kita yang paling besar ialah kita menyembahnya, dan hak kita ialah
Allah mencukupi keperluan kita di dunia dan di akhirat, dan menjaga kita, memelihara kita seperti yang kita inginkan. Itu ibadah. Ibadah adalah kewajiban kita yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dalam perjanjian itu tidak meminta apa-apa kepada kita, tidak meminta imbalan apa-apa. Allah hanya memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Dalam surat Az-Zariyat 56-57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak meminta dari mereka itu rizki. Aku juga tidak minta mereka itu memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah adalah pemberi rizki yang memiliki kekuasaan, kekuatan yang perkasa. Jadi kewajiban kita pertama kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Kewajiban kedua, kita bertawakal kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita harus bergantung kepadanya. Kita harus melepaskan diri dari ketergantungan kepada siapapun di antara manusia ini, dan harus menggantungkan diri kita kepada Allah saja. Karena itu orang-orang sufi sering mengatakan supaya kita ini ketergantungan yang sempurna kepada Allah, sehingga kita ini hanya bergantung kepada Allah saja, tidak bergantung kepada yang lain, supaya kecintaan kita khusus saja kepada Allah. Maka setiap orang yang sedang merintis jalan mendekati Allah Subhanahu wa taala, di pertengahan jalan akan diuji Tuhan berkali-kali, yaitu akan dibuatnya menderita karena ketergantungan kepada selain Allah. Jadi kalau dia ini sangat cinta kepada anaknya, sangat tergantung hidupnya itu kepada anaknya, nanti anak yang dicintainya itu Tuhan ambil, supaya dia kembali bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang sangat tergantung sekali kepada suaminya, kalau bahagia dan deritanya itu bergantung kepada suaminya, kalau Tuhan menghendaki agar dia ini sampai kepada puncak tawakal yang tinggi, Tuhan ambil suaminya, supaya putuslah ketergantungan dia kepadanya dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau orang itu kebahagiaan dan penderitaannya sangat bergantung kepada hartanya, sehingga hartanya saja itu yang dipikirkannya, yang jadi kesibukannya setiap hari. Kalau Tuhan ingin mendekatkan orang itu ke dekatnya, keharibaannya, agar orang itu menjadi pecinta Allah yang sejati, maka diberinya kesulitan dalam urusan harta bendanya, diberinya kekurangan, sehingga dia datang kepada Allah, bergantung lagi kepada dia, mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami meminta tolong. Itu kewajiban kita, beribadah dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan apa sanksinya kalau orang itu tidak menjalankan kewajibannya, perjanjiannya dengan Allah. Apa untungnya kalau kita mengikuti perjanjian itu? Disebutkan masih dalam Al-Fatihah. Kalau kita ikuti perjanjian itu, kita akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditempatkan pada golongan orang-orang yang diberi kenikmatan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Apa yang terjadi kalau kita melanggar perjanjian itu? Kita akan dimurkai Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang sesat. Ghairal maghdubi alaihim waladhdallin. Ada yang membaca ghairal, ada yang membaca ghairil. Sayyid Rashid Ridha lebih cenderung menggunakan kata ghairal daripada ghairil. Tapi itu masalah nahu. Tapi saya buru-buru menambahkan itu karena mungkin ada di antara saudara yang rada terkejut saya menyebut ghairal. Beberapa qori kita di Indonesia ada yang baca Al-Fatihah, ada rekamannya, juga membaca ghairal. Bahkan ketika kemudian sampai kepada hum, ghairal maghdubi alaihimu, bacanya jadi alaihimu. Kalau saudara dengar begitu, jangan buru-buru dibetulkan. Khawatir kita belum sampai ilmunya ke situ. Nah, jadi sekali lagi Al-Quran adalah kitab perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di dalam Al-Quran juga dijelaskan bukan hanya hak dan kewajiban kita terhadap Allah, tapi hak dan kewajiban kita terhadap sesama manusia, hak dan kewajiban kita terhadap Nabi, hak dan kewajiban kita pada para imam, hak dan kewajiban kita kepada
makhluk Allah yang lain. Sekarang ini saya ingin membicarakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka sambil mengambil berkah dari bulan yang mulia ini, kita akan menyebutkan hak-hak Nabi kepada kita dan hak-hak kita terhadap Nabi. Atau dengan kata lain, apa kewajiban Nabi kepada kita dan apa kewajiban kita terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita akan lebih banyak membicarakan kewajiban kita kepada Nabi, karena kita semua bukan Nabi, dan itu sangat berkepentingan dengan kita semua. Tapi kita sebut juga kewajiban Nabi itu. Kewajiban Nabi yang pertama ialah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menyampaikan bimbingan Allah kepada kita. Ketika Adam dan Hawa diusir dari surga, kemudian iblis meminta tempo kepada Tuhan agar diizinkan untuk menyesatkan manusia. Tuhan berkata, kami akan kirim petunjuk kepada kamu semua. Kami akan kirim para rasul. Dan sepanjang sejarah Tuhan kirimkan para rasul. Dan kewajiban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti kewajiban para nabi sebelumnya, yaitu membawa orang ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, membawa risalah disebutnya. Karena itu kewajiban Nabi. Nabi itu sebelum meninggal dunia, beliau kumpulkan umatnya di sebuah tempat pada tanggal 18 Zulhijjah. Ketika pulang dari ibadah haji, Rasulullah sampai ke sebuah oase yang bernama Ghadir Khum. Di situ Rasulullah kumpulkan sahabatnya, dan yang pertama kali Rasulullah tanya kepada seluruh sahabatnya yang jumlahnya ratusan ribu waktu itu ialah pertanyaan ini, hal balaghtu. Kemudian juga kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma hal balaghtu. Ya Allah, apakah aku sudah menyampaikan risalah yang kau perintahkan kepadaku? Semua sahabatnya berkata, betul, engkau sudah menyampaikan risalah itu. Kalau kita ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat dianjurkan sambil mengenang Nabi, kita melakukan ziarah kepada Rasulullah walaupun dari jarak jauh. Di antara doa dalam ziarah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah, ya Rasulullah, engkau sudah menyampaikan risalah. Aku bersaksi engkau sudah menyampaikan risalah itu. Engkau bahkan sudah disakiti hatimu dalam menyampaikan risalah itu. Itu di dalam doa itu. Rasulullah itu menderita karena menyampaikan risalah. Sama seperti menderitanya orang yang mau membantu orang lain, tapi orang yang mau kita bantu itu malah tidak mau dibantu. Bukan saja tidak mau membantu, malah mau membunuh orang yang membantu itu. Seperti itulah penderitaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kewajiban Nabi, menyampaikan risalah. Semua Nabi dalam Al-Quran disebutkan berkata, laqad ablaghtukum risalata Rabbi. Sudah aku sampaikan kepada kalian risalah Tuhanku. Itu kewajiban Nabi. Kewajiban Nabi khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan syafaat kepada umatnya, kepada yang mencintainya, kepada yang mengikutinya. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa syafaatku aku khususkan kepada umatku. Jadi syafaat Rasulullah itu diberikan khusus kepada umatnya. Jadi artinya yang mendapat syafaat mestilah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dengan kata lain, yang mendapat syafaat pastilah dia itu seorang Islam. Jadi orang kafir tidak akan mendapat syafaat. Yang dapat syafaat itu orang Islam saja. Ada sebuah hadis dalam Sahih Muslim. Katanya Nabi berkata, aku memberikan syafaat kepada pamanku Abu Thalib. Aku tarik dia dari neraka yang paling bawah sampai ke atas. Diangkat ke atas sampai yang menyentuh neraka itu hanya kakinya saja. Tapi walaupun hanya kakinya saja yang menyentuh neraka, bergolak katanya otaknya karena panasnya. Ada orang mengatakan bahwa itu menunjukkan bahwa Abu Thalib itu kafir karena dimasukkan ke neraka. Tapi itu juga dalil yang menunjukkan bahwa Abu Thalib itu muslim karena dia mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat Rasulullah hanya diberikan kepada umatnya.
Itu juga dalil bahwa sekiranya ada hadis itu betul, itu menunjukkan tentang keislaman Abu Thalib. Karena yang dimasukkan ke neraka bukan hanya orang kafir, orang Islam juga. Kalau orang Islam tidak dimasukkan ke neraka, semua masuk surga, tidak perlulah kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kewajiban Nabi kepada kita adalah memberikan syafaat. Dan karena itu juga kita dianjurkan untuk memohon syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mengharapkan syafaat Nabi kalau kita tidak pernah meminta kepadanya? Walaupun Nabi itu karena kasih sayangnya, mungkin saja beliau itu memberi syafaat kepada orang-orang yang tidak mau meminta syafaat kepadanya. Karena besarnya kasih sayang Nabi kepada kita. Kewajiban Nabi juga adalah menyayangi kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sudah datang kepada kalian seorang rasul yang sedih hatinya melihat penderitaan kalian, yang sangat senang sekalian itu memperoleh kebahagiaan. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, yang sangat pengasih dan sangat penyayang kepada sesama kaum mukminin. Boleh jadi mungkin saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat kepada orang-orang yang tidak pernah minta syafaat kepadanya, hanya karena kasih sayangnya. Hanya orangnya saja yang keterlaluan, gitu ya. Dia tidak pernah merasa ingin meminta syafaat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dia merasa dirinya paling soleh sehingga tidak memerlukan lagi syafaat Rasulullah, atau dia merasa bahwa dia sudah pastilah masuk surga. Karena itu tidak perlu bantuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa ada orang yang tidak pernah meminta syafaat kepada Rasulullah di kalangan kaum muslimin? Ada. Misalnya orang yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak bisa memberi syafaat. Yang bisa memberi syafaat itu hanya Allah saja. Orang itu seperti itu tentu saja tidak pernah meminta syafaat kepada Rasulullah, karena berpikir bahwa Rasulullah tidak memberikan syafaat. Yang kedua juga, orang-orang yang tidak mau baca doa tawasul, sehingga kalau ada pembacaan doa tawasul lebih baik lari. Sekiranya dia berada di masjid sekalipun, kebetulan ada orang baca doa tawasul, dia lari. Kenapa? Karena dalam doa tawasul itu ada ucapan yang berbunyi, Ya Abul Qasim, Ya Rasulullah, Ya Nabi, Ya Rahmah, Inna tawajjahna wastasfa'na wa tawassalna bika ilallah. Wahai Rasulullah, wahai Nabi yang membawa rahmah, kami ini memohonkan syafaat kepadamu, kami tawasul kepadamu. Kemudian di ujungnya, Ya wajihan indallah isfa' lana indallah, wahai yang mulia di sisi Allah, berilah syafaat kepada kami di sisi Allah. Saya kira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar rintihan umatnya yang meminta syafaat itu. Apalagi diucapkan terus menerus, wahai yang mulia di sisi Allah, berilah kami syafaat di hadapan Allah. Itu kewajiban Rasulullah, memberikan syafaat kepada kita, dengan memohonkan pertolongan kepada Allah agar Allah menolong kita, memintakan ampunan kepada Allah buat kita. Rasulullah juga bisa kita minta untuk mendoakan kita, memberikan syafaat, termasuk diantaranya mendoakan kita. Nah, kemudian yang ingin kita bicarakan adalah kewajiban-kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban yang pertama adalah mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ibadah adalah kewajiban pertama kita kepada Allah, kewajiban pertama kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah mentaatinya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Surat Al-Hasr ayat 7. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah oleh kamu. Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat berat siksaan. Situ kita lihat apa sanksinya kalau kita ini tidak mentaati Rasulullah. Innallaha syadidul iqab. Allah itu sangat berat siksanya. Apa contohnya mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu?
yaitu semua yang diperintahkan Nabi, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat, itu harus kita laksanakan. Dahulu di zaman para sahabat itu terpecah ke dalam dua golongan. Satu golongan berpendapat hanya perintah Nabi yang berkenaan dengan ibadah saja yang harus diikuti. Kalau Nabi itu memerintahkan urusan keduniaan, tidak usah diikuti, kata sebagian sahabat itu. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan dunia tidak boleh diikuti. Misalnya Nabi itu mengangkat seorang sebagai pemimpin, itu urusan dunia sih, tidak usah diikuti. Pernah satu rombongan datang menemui Nabi, meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menunjuk pemimpin buat kelompok itu. Tapi belum Nabi menyampaikan siapa yang harus ditunjuk, Abu Bakar berkata, kita angkat saja Al-Aqra bin Habis. Umar berkata, tidak, jangan dia yang kita angkat saja Fulan ibnu Fulan. Kemudian bertengkar di hadapan Nabi, sehingga turunlah ayat Al-Quran memperingatkan mereka, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hei orang-orang beriman, janganlah kamu mengangkat suaramu di atas suara Nabi. Jangan juga kamu dahului Nabi. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Sehingga karena menurut riwayat, Umar ibn Khattab setelah itu, kalau berbicara di hadapan Nabi, dia bicara hampir seperti berbisik. Karena khawatir suaranya lebih tinggi dari suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu contoh bahwa ada sebagian di antara sahabat juga yang menduga bahwa hanya perintah Rasulullah yang berkenaan dengan ibadah saja yang harus diikuti. Perintah yang berkenaan dengan urusan keduniaan tidak usah diikuti. Pernah Nabi membuat perjanjian Hudaibiyah. Sebagian sahabat protes, tidak setuju dengan perjanjian yang dibuat oleh Nabi. Karena merasa kita terlalu mengalah kepada orang-orang kafir. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, alaisa huwa Rasulullah, apa benar dia ini Rasulullah? Betul, kata orang, dia ini Rasulullah. Dia datang lagi kepada orang lain, apa benar dia ini Rasulullah? Karena tidak percaya kenapa Rasulullah sampai mengalah seperti itu. Dia masih juga tidak yakin, datang sendiri kepada Rasulullah, apa engkau benar Rasulullah? Kata dia. Betul, saya ini Rasulullah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang memprotes itu perjanjian itu. Bahkan pada waktu itu bukan saja urusan dunia yang ditolak oleh mereka, juga urusan ibadah. Waktu itu karena tidak jadi melakukan umroh, tidak jadi masuk ke kota suci Mekah, akibat perjanjian itu, Rasulullah meminta para sahabat itu tahallul. Tahallul itu menggunting rambut, mengakhiri ihram, walaupun tidak sampai ke Mekah. Sahabat-sahabat tidak mau melaksanakan perintah Nabi itu. Tinggal aja di kemahnya masing-masing. Tidak ada yang mau keluar untuk gunting rambut. Akhirnya kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, kita perlihatkan saja kepada mereka. Rasulullah menggunting rambutnya, barulah kemudian semua gunting rambut juga. Jadi tidak taat juga sebelumnya, tapi setelah itu menjadi taat. Jadi kewajiban kita ialah mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala perintahnya, baik yang bersangkutan dengan urusan dunia maupun yang bersangkutan dengan urusan ibadah. Jadi kalau Rasulullah mengangkat pemimpin buat kita sepeninggalnya, maka kita pun harus ikuti perintah itu, walaupun itu tidak termasuk urusan ibadah. Dan salah satu tanda kita mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah kita tidak boleh bimbang kalau sudah diputuskan oleh Allah dan Rasul. Tidak boleh ragu-ragu. Dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Tuhan bersabda, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak boleh seorang mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau Allah sudah memutuskan urusannya, Allah dan Rasulnya sudah memutuskan begitu, lalu mereka punya pilihan dari diri mereka sendiri. Siapa yang bermaksiat
kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka dia sudah sesat dengan sesat yang sebenar-benarnya. Jadi artinya tidak ada hak kita untuk mengajukan pendapat sendiri kalau Rasulullah sudah memutuskan. Tidak boleh kita mengambil jalan yang lain kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menunjukkannya. Dan jangan merasa bahwa pendapat kita lebih baik daripada tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sering kita mementingkan kita sendiri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dahulu setelah pada tanggal 18 Zulhijjah itu, ketika Rasulullah berbicara di hadapan seluruh kaum muslimin waktu itu, dan kemudian mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin sepeninggalnya dengan mengatakan, man kuntu maula fahadza aliyun maula. Siapa yang mengangkat aku sebagai pemimpinnya, maka inilah Ali, angkat juga sebagai pemimpinnya juga. Sampai ke Madinah, ada seorang Islam juga datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, engkau ini sudah memperoleh kemenangan. Kau sudah jadi penguasa dari seluruh jazirah Arabia. Kau cantumkan namamu di dalam azan. Rupanya engkau tidak puas juga. Sekarang kau angkat kemanakanmu sebagai pemimpin sepeninggal kamu. Apa ini betul dari Allah atau tidak? Dia ragu-ragu. Apa ini betul dari Allah atau tidak? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betul ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benar ini perintah Allah, saya tantang azab Tuhan, saya tantang siksa Tuhan. Waktu itu juga segera setelah itu halilintar menyambarnya dan membelah tubuhnya menjadi dua. Kata sebagian ahli tafsir, itulah yang menjelaskan ayat Al-Quran, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi laisa liwaq'atiha dafi. Seseorang menantang untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi. Seseorang datang untuk meminta ditimpakan azab kepadanya. Kemudian azab itu tidak bisa dihindarkan olehnya. Itu berkenaan dengan orang yang ragu-ragu menerima keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua adalah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak beriman kamu sebelum aku lebih kamu cintai dari dirimu, keluargamu, dan seluruh umat manusia. Wan nasi ajmain. Alhamdulillah, saya kira kita semua memiliki kecintaan kepada Rasulullah itu. Walaupun mungkin masih lebih cinta kepada diri kita, keluarga kita, harta kita. Tapi ada bukti-bukti bahwa kita masih cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, kalau ada orang yang menghina Rasulullah, mencemoohkan Rasulullah, kita marah. Pertanda masih ada sinar kecintaan dalam hati kita kepada Nabi. Kalau ada orang yang mendengar Rasulullah dihina, tapi dia tidak tersinggung sedikit pun, itu pertanda sudah hilang itu seluruh unsur kecintaan dalam dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ketika Salman Rushdie menulis buku yang menghina Rasulullah, sebagian besar dunia Islam marah. Sebab ada juga yang tidak marah, malah menyalahkan kepada orang yang marah kepada Salman Rushdie. Kata Anne Marie Schimmel di dalam buku Dan Muhammad Utusan Allah, kata Anne Marie Schimmel, di dunia Islam Anda boleh menghina Tuhan, orang-orang tidak akan marah kalau Tuhan dicemoohkan. Tidak jarang orang Islam pun sering mempermainkan Tuhan, mencemoohkan Tuhan. Tapi kalau orang Islam akan marah kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihinakan atau direndahkan, orang Islam akan marah. Itu pertanda bahwa kita masih memiliki sinar kecintaan kepadanya. Saya ingin bacakan beberapa hadis tentang kecintaan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau. Hanya beberapa hadis saja. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wasallallahu alaihi, jaa rajulun minal ansari ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi faqala ya Rasulullah ma astati'u firaqak wa inni la adkhulu manzili fa adhkurak
Fatruka dha'ati wa aqbila hatta anzura ilaika hubban laka. Fadzakartu idza kana yaumal qiyamah wa udkhilta al-jannah farufi'ata fi a'la iliyyin fakaifa li bika ya Nabi Allah. Seorang laki-laki Ansor datang menemui Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak sanggup berpisah dengan engkau. Kadang-kadang saya sudah masuk ke rumah, saya ingat engkau. Lalu saya tinggalkan barang-barang saya datang menemuimu, saya pandang wajahmu dengan penuh kecintaan. Tapi nanti kalau sudah meninggal dunia, Rasulullah pastilah diangkat ke surga yang lebih tinggi dan dia akan ditempatkan di tempat yang rendah sebagai manusia biasa." Dia merasa sedih. Maka turunlah ayat ini. Inilah menjadi asbabun nuzul ayat ini. Ayat An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan digabungkan dengan orang-orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Dan alangkah indahnya bergabung dengan mereka. Kemudian Nabi membacakan doa kepada orang itu. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulah, Rasulullah panggil orang itu, kemudian Nabi bacakan ayat itu dan menggembirakan bahwa kalau kamu mencintai Nabi, kamu akan digabungkan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun min ahli al-badiyah wa kana yu'jibuna ayati ar-rajulu min ahli al-badiyati yas'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi faqala. Datang seorang dari penduduk kampung. Kami keheranan karena penduduk kampung datang menemui Nabi, kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi, "Ya Rasulullah, mata qiyamus saah?" Ya Rasulullah, kapan kiamah itu akan terjadi? Faqudiratis shalah. Lalu salat sudah datang waktunya. Rasulullah melakukan salat. Falamma qada salatahu, setelah beliau melakukan salatnya, ia berkata, "Aina sa'ilu anis sa'ah?" Mana itu yang bertanya tentang hari kiamat? "Ana ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, "Fama a'adadta laha?" Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Orang itu berkata, "Wallah ma a'adadtu laha min katsiri amali shalah wala saum." Demi Allah, aku tidak mempersiapkan amal salat atau saum yang banyak, illa kecuali inni uhibbullaha wa rasulah, kecuali aku ini mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi, "Al-mar'u ma'a man ahab." Nabi bersabda, orang itu akan digabungkan dengan orang yang dicintainya. Kata Anas bin Malik, "Fama ra'aitul muslimina farihu ba'dal islami bi syai'in ashadda min farhihim biha." Aku belum pernah melihat orang Islam begitu bahagia setelah masuk Islam seperti ketika mendengar pernyataan Nabi bahwa siapa yang mencintai Nabi, dia akan digabungkan bersama Nabi pada hari kiamat. Dan ini hadis yang terakhir yang boleh jadi belum pernah saudara dengar sebelumnya. Diriwayatkan dari Abi Abdullah alaihi salam. Ia berkata, "Kana rajulun yabi'u zaita wa kana yuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubban shadida. Kana idza arada an yadhhaba fi hajatin lam yumdi hatta yanzura ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Qad urifa dzalika minhu. Fa idza jaa tatawala lahu hatta yanzura ilaihi." Ada seseorang di Madinah, pekerjaannya menjual minyak. Ia sangat mencintai Rasulullah dengan kecintaan yang luar biasa. Apabila dia bermaksud untuk pergi memenuhi keperluannya, dia belum pergi sebelum dia memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia dikenal di kalangan sahabat sebagai tukang menatap Rasulullah. Apabila dia datang, dia mau berlama-lama bersama Rasulullah dan memandangnya. Hatta idza kana dzata yaumin dakhala fatatawala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi hatta nazara ilaihi thumma mada fi hajatihi. Sampai pada suatu hari masuklah dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berlama-lama, Rasulullah juga berlama-lama kepadanya sampai dia memandang wajah Rasulullah, puas memandang wajah Rasulullah. Setelah itu dia pergi untuk memenuhi keperluannya. Falam yakun bi asra min an raja'a. Tapi tidak lama kemudian dia segera kembali lagi menemui Rasulullah. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad fa'ala dzalik, asyara ilaihi bi yadihi ijlis. Fajalasa baina yadayhi.
Ketika Rasulullah melihat dia buru-buru balik lagi, biasanya setelah memandang Rasulullah dia pergi dan tidak balik lagi. Tapi kali itu sudah pergi, tidak lama kemudian balik lagi. Ketika Rasulullah melihatnya lagi, Rasulullah memberi isyarat dengan tangannya supaya dia duduk. Lalu duduklah orang itu di hadapan Nabi. Faqala, lalu Nabi bertanya, "Ma laka fa'alta al-yawma syai'an lam takun taf'aluhu qablu?" Kenapa kamu ini, kata Rasulullah, kamu lakukan hari ini yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya? Faqala, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, walladhi ba'athaka bil haqqi nabiyyan, la ghasya qalbi syai'un min dzikrika hatta mastata'tu an umdiya fi hajati walidha raja'tu ilaik." Ya Rasulullah, demi yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai nabi, ketika tadi aku pergi, hatiku dipenuhi dengan kenangan kepadamu, dengan ingatan kepadamu, sampai aku tidak bisa melakukan pekerjaan apapun karena teringat kepadamu. Karena itu aku buru-buru kembali lagi kepadamu. Dia minta izin lagi kepada Rasulullah untuk memandang wajah Rasulullah lagi. Fada'a lahu, lalu Rasulullah doakan dia. Wa qala lahu khaira, dan mengatakan yang baik-baik baginya. Setelah beberapa hari setelah peristiwa itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi melihat orang itu. Falamma faqadahu sa'ala anhu. Ketika Rasulullah tidak melihatnya, Rasulullah mempertanyakan kemana dia. Ini salah satu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin saya tiru tapi tidak bisa. Rasulullah itu seringkali hafal sahabat-sahabat yang tidak datang. Misalnya ada seorang sahabat berhari-hari tidak datang ke majelisnya. Rasulullah tanya, "Kemana anda ini?" Sahabat itu dengan malu-malu berkata, "Ya Rasulullah, saya ini dililit utang. Sehingga karena kesibukan untuk memikirkan utang tidak sempat datang ke majelis Nabi." Lalu kan Nabi mengajarkan, "Maukah kamu saya ajarkan satu doa supaya Allah membantu kamu membayarkan utang-utang kamu?" Tentu saja dia mau. Dan kemudian Nabi mengajarkan doa yang kita kenal itu, "Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli," ila akhir doa, sampai akhir doa. Ini juga begini, apalagi kalau orang ini dikenal oleh Rasulullah, karena sering memandangnya kan agak aneh. Jadi ketika orang itu tidak ada, Rasulullah bertanya, "Kemana dia?" Faqila lahu, dikatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma ra'aynahu munzu ayyam." Kata sahabatnya, "Ya Rasulullah, kami pun tidak melihat dia, ini sudah berhari-hari." Fanta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ta'ala ma'ahu washabah. Rasulullah mengambil sendalnya, itu maksudnya untuk bepergian agak jauh, dan para sahabatnya juga memakai sendalnya. Fantalaqa hatta atas suqa zait. Rasulullah berangkat sampai datang kepada pasar yang menjual minyak itu. Fa'idha dukanur rajuli laisa fihi ahadun. Ternyata di toko orang itu tidak ada seorang pun. Fasa'ala anhu jiratahu. Rasulullah tanyakan kepada tetangga dagangnya di situ. Qala. Faqalu, lalu orang itu berkata, "Ya Rasulullah, mata." Ya Rasulullah, sudah meninggal dunia. Jadi rupanya ini orang itu yang terakhir itu rupanya dia bertemu dengan Rasulullah, sampai sudah ke pasar pun dia balik lagi menemui Nabi lagi, minta izin memandang lagi Nabi. Sehingga ketika Rasulullah tanya, "Kenapa kamu hari ini kok tidak seperti biasa?" Rupanya orang itu memang ingin memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk terakhir kalinya, ya, kemudian meninggal. Lalu orang-orang memberikan komentar itu yang ditanya Rasulullah ini. "Walaqad kana 'indana aminan saduqa illa annahu qad kana fihi khaslah." Ya Rasulullah, orang ini terkenal di antara kami ini sebagai pedagang yang jujur, yang terpercaya, yang memelihara amanah. Cuma satu saja, katanya. Hanya ada satu saja. Mestinya tidak disebut satunya itu ya. Soalnya kalau sudah pakai cuma, jadi yang bagus-bagus sebelumnya jadi hilang. "Wa mahia," kata Rasulullah, "apa itu yang satu itu?" Tapi saya ingin mengutip ini secara jujur. Qalu, mereka berkata, "Kana yazhaq." Dia ini senang perempuan. Dia menyukai perempuan. Menurut pensyarah hadis ini, yattabi'un nisa, suka mengikuti perempuan-perempuan. Barangkali terjemahannya suka mejeng, cari perempuan. Bukan melakukan maksiat, tapi orang itu tampaknya seperti ingin menjatuhkan dia dengan satu itu. Yang lainnya bagus dia ini. Kana indana aminan saduqa.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah, apa komentar Rasulullah? Laqad kana yuhibbuni hubban law kana bakhasan laghfarallahu lahu. Sungguh dia ini dulu sangat mencintai aku. Sekiranya dia ini tidak jujur saja sedikit di dalam dagangnya, Tuhan akan mengampuni dia karena kecintaannya kepadaku. Rasulullah tidak menyebut tentang perempuan itu. Rasulullah hanya menyebut karena sahabat itu menyebutnya dia ini orang yang jujur dan terpercaya dalam dagang. Sekiranya dia tidak begitu jujur saja, Allah akan ampuni dosanya. Apalagi dia ini jujur dan terpercaya. Tuhan ampuni segala dosanya karena kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kewajiban kita kepada Rasulullah mencintai. Dan sebelum mengakhiri, saya akan menyebut dua saja untuk pertemuan yang akan datang. Kita akan bicarakan lebih lanjut. Kedua yang lain adalah membaca sholawat kepadanya. Itu kewajiban kita kepada Rasulullah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian mencintai keluarganya. Mencintai ahli baitnya. Qul la as'alukum 'alaihi ajra illal mawaddah fil qurba, dalam Asy-Syura ayat 23. Katakanlah oleh kamu Muhammad, aku tidak meminta upah dari kalian kecuali kecintaan kepada keluargaku. Illal mawaddah fil qurba, kecuali kecintaan kepada keluargaku. Insyaallah pada kesempatan lain kita akan bicarakan kewajiban-kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ini bisa diingat karena bagian yang terakhir itu bisa diingat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna 'abdan 'abadallaha alfa 'amin, summa dhubiha kama yudhbahu al-kabathu, summa atallaha tubghiduna ahlal baiti, la raddallahu alaihi amala." Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya ada seorang manusia menyembah Allah 1000 tahun, kemudian dia disembelih seperti kambing yang disembelih, tapi dia datang menghadap Allah dengan kebencian kepada kami ahlul bait, Allah akan menolak seluruh amalnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Apa definisi emosi? Mengapa emosi selalu terpengaruh oleh satu keadaan atau peristiwa yang terjadi seperti rasa terharu, sedih, cinta, rindu? Dan kenapa sifatnya kadang-kadang temporal saja, tergantung suasana? Dan kenapa juga emosi itu sifatnya selalu timbul tenggelam? Emosi adalah reaksi yang wajar ya terhadap stimulus, gitu kalau kata para psikolog. Stimulus itu ialah apa saja yang terjadi di dunia ini. Emosi itu bisa saja terjadi karena persepsi kita terhadap sesuatu. Jadi semua yang terjadi itu bisa mendatangkan emosi, bisa tidak, tergantung kepada kita. Bisa membangkitkan emosi kita, bisa tidak, tergantung kepada persepsi kita. Saya ingat seorang kawan saya, dia pernah memimpin KKN para mahasiswa ke sebuah kampung. Kampung itu di daerah perbukitan, ada seorang nenek tua mengambil air dari sungai di bawah, naik ke atas dipikul dia. Kemudian terjatuh si nenek itu. Dia melihat itu dan dia menangis terisak-isak, terharu, laki-laki, padahal tubuhnya tinggi besar. Dia terharu. Di samping dia ada juga yang tertawa melihat itu. Lucu melihat nenek jatuh dan bang-bawaannya itu jatuh. Anda termasuk yang tertawa itu, tidak menangis. Jadi satu peristiwa yang sama bisa menimbulkan emosi yang berbeda, bisa juga tidak menimbulkan emosi sama sekali, biasa-biasa saja, hal-hal yang wajar saja. Nah, jadi yang menentukan apakah sesuatu itu membangkitkan emosi atau tidak adalah persepsi kita, pemaknaan kita. Ada orang yang mendengarkan Al-Quran lalu terisak-isak menangis. Ada juga yang mendengarkan Al-Quran terus aja ngobrol sesama mereka, tidak tersentuh sama sekali dengan bacaan Al-Quran itu. Jadi sekali lagi, emosi itu bukan bergantung kepada keadaan, tapi bergantung kepada persepsi kita. Kenapa emosi itu temporal, tidak terus menerus? Repot itu kalau orang terus menerus emosi. Kalau orang terus menerus emosional, setiap keadaan dia selalu emosional, itu dia harus dibawa ke psikiater. Boleh jadi, kan ada orang yang terus saja tertawa, bahagia. Ada juga orang yang terus menerus menangis saja, terisak-isak terus menerus menangis. Itu tanda-tanda gangguan kejiwaan. Yang menangis terus menerus.
Jadi kalau ada orang ditinggal mati terus menerus menangis, harus diobati. Kemarin saya berjumpa dengan seorang aktivis masjid yang mendapat gelar PhD-nya di dalam bedah saraf di Jepang. Dia tinggal 6 tahun. Dia seringkali menyembuhkan orang-orang yang sebetulnya emosional seperti itu dengan bedah sarafnya. Tapi juga dia seringkali keheranan menyaksikan mekanisme manusia itu. Orang-orang yang terlibat dalam bedah saraf kan sebetulnya diambang alam gaib gitu, berhubungan sedikitnya dengan masalah ruh. Bagaimana kiat-kiat menurut Bapak supaya saya mensikapi kebenaran yang sesuai dengan Quran dan Sunnah yang tak terpengaruh oleh rasa emosi seperti emosi kemanusiaan? Saya mengatakan tidak tega dan kasihan pada pezina yang dihukum rajam atau dilempari batu, atau perintah perang dari Allah dan Rasulnya ketika terjadi bulan Ramadan yang dalam keadaan lapar, haus dan terik matahari, tapi Allah dan Rasulnya memerintahkan perang Badar, perang di zaman Nabi. Saya kira pertama emosi itu tidak boleh dihilangkan, malah harus dibina, tetapi diarahkan kepada yang baik. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman kamu sebelum kamu membenci karena Allah dan mencintai karena Allah. Benci dan cinta adalah emosi. Dan kesempurnaan iman kita diungkapkan dengan emosi, yaitu membenci karena Allah dan mencintai juga karena Allah. Khusus berkenaan dengan yang dihukum rajam, Al-Quran mengatakan juga unsur emosi itu. Pezinah laki-laki dan perempuan hendaklah kamu cambuk. Wazaniatu fajliduhuma mi'ata jaldah wala ta'khud alaihima ra'fah. Dan janganlah kamu merasa iba kepada mereka dalam menjatuhkan hukuman. Tapi sekali lagi, pezinah laki-laki dan pezinah perempuan itu dihukum bukan oleh setiap orang. Kita pernah ceritakan di sini. Setiap orang lihat zina langsung menghukumnya. Hukum itu hanya bisa dilaksanakan apabila sistem hukum Islam itu tegak di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada dua pembagian hukum itu. Ada hukum-hukum yang individual seperti sholat, itu tidak memerlukan negara untuk menjalankannya. Jadi misalnya kalau kita ini kita buang angin di masjid, kita tidak memerlukan negara untuk wudhu kembali. Hukum itu bisa kita tegakkan sendiri. Tapi berkenaan dengan zina, hukum jinayat itu harus melalui negara. Riwayat apa bahwa sahabat menentang pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Imam Ali. Lantas dia disambar halilintar karena menolaknya. Nanti bisa datang ke rumah saya tunjukkan kitabnya. Dan Anda bisa fotokopi. Karena saya tidak menyebutkan seperti kebanyakan orang, diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Saya cari-cari di Bukhari Muslim tidak ada. Itu hadis, taraktu fikum amran in tamassaktum bihi ma lam tadillu abada kitaballah wa sunnati. Diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Saya cari-cari dari jilid pertama sampai terakhir, dari satu jilid ke jilid yang lain tidak ada. Ketika saya tanya kepada beliau, di mana ini, tolong tunjukkan kepada saya kitabnya. Pokoknya Bukhari dan Muslim, titik. Saya ingin tunjukkan aja kitabnya, tidak usah disebutkan riwayat siapa. Bapak telah menceritakan kemuliaan Nabi dan Anwar Muslimah dalam bukunya telah mengutip pendapat para sarjana dan sufi yang memuliakan Nabi bahkan lebih dari malaikat. Tapi ada juga buku tafsir yang memuat surat-surat teguran atas Nabi di dalam subbabnya. Apakah surat 33 menyatakan Nabi sudah inherent suci atau ingin menjadi suci? Mohon penjelasan. Nabi sudah inherent suci. Dia maksum. Bukan hanya ingin menjadi maksum saja. Nah, kenapa ada buku-buku tafsir yang memuat surat-surat teguran atas Nabi? Sebetulnya begini, seringkali terjadi ketika kita menceritakan ada sahabat yang salah, orang tersinggung. Lalu sebagai argumentasi baliknya ialah menunjukkan kesalahan-kesalahan Nabi. Sehingga kalau begitu kita bisa bagi ada dua mazhab dalam Islam itu. Satu ada yang menunjukkan kesalahan sahabat, satu lagi ada yang menunjukkan kesalahan Nabi. Nah, saya memilih lebih baik menyalahkan sahabat daripada menyalahkan Nabi. Tapi itu masalah pilihan. Kalau saudara milih menyalahkan Nabi, silahkan. Cuma saya bisa tersinggung karena ada kecintaan paling tidak sedikit dalam hati saya. Siapa saja yang menyalahkan Nabi, saya tersinggung. Tentu saja itu ayat-ayat Al-Quran yang diambil itu disebutnya istidlal, mengambilnya sebagai dalil. Orang yang menabung sisa pendapatannya untuk belajar menuntut ilmu, apakah wajib atasnya khumus? Bagian tubuh wanita yang mana yang boleh diperlihatkan pada wanita non-muslim? Ini juga pertanyaan fikih ya. Dan saya orang yang sangat awam dalam masalah-masalah fikih. Tapi supaya tetap dijawab aja yang tadi juga kata ciri. Kata Imam Al-Ghazali, kalau orang bisa menjawab seluruh pertanyaan, orang itu pasti orang tolol. Dan saya ingin jadi orang tolol dengan menjawab seluruh pertanyaan ini. Misalnya, apa wajib atasnya khumus? Khumus itu hanya dikeluarkan dari kelebihan penghasilan kita.
Kalau pendapatan itu kita maksudkan untuk belajar, menuntut ilmu, mengumpulkan bekal, itu tidak termasuk kelebihan pendapatan. Dan karena itu tidak wajib atasnya khumus. Tapi sekali lagi ini jawaban yang tolol ya. Yang kedua, bagian tubuh aurat wanita mana yang boleh diperlihatkan pada wanita non-muslim? Dari beberapa mazhab fikih ada perbedaan pendapat tentang aurat yang boleh diperlihatkan oleh seorang wanita itu. Misalnya kepada sesama wanita muslim atau kepada yang bukan muslimah. Juga kepada muhrim. Misalnya mertua itu kan termasuk muhrim, mertua itu. Dan seorang perempuan boleh menampakkan rambutnya. Dia tidak boleh menampakkan aurat-aurat yang lain selain rambutnya, walaupun di hadapan orang yang muhrim gitu. Tapi di hadapan suami boleh menampakkan seluruh aurat. Di hadapan anak-anak itu kan muhrim, mereka boleh kita menampakkan rambut atau beberapa bagian yang lain. Tapi ada bagian-bagian aurat tertentu yang tidak boleh, hatta kepada anak-anak sekalipun. Nanti kalau kepada anak-anak juga tampakkan yang sekalipun, itu termasuk gangguan jiwa juga, namanya eksibisionisme. Eksibisionisme adalah penyakit jiwa yang merasakan kenikmatan dalam menampakkan aurat kepada orang lain. Boleh jadi untuk non-muslim juga, itu ada bagian-bagian wanita non-muslim lain, ada aurat-aurat yang tidak boleh diperlihatkan. Tapi rambut itu sudah jelas boleh diperlihatkan kepada wanita non-muslim dalam lingkungan muslimah lagi ya. Ada seorang Australia, Geraldine namanya ya, perempuan, menceritakan katanya tentang kemunafikan perempuan-perempuan Iran. Judulnya itu kemunafikan perempuan Iran. Orang-orang perempuan Iran itu katanya kalau di luar rumah dia tutup pakai jilbab, pakai cador. Saya pernah berkunjung ke rumahnya. Di rumahnya itu mereka pakai jin, celana pendek, tidak pakai kerudung. Ya iya atuh, kan dia ini perempuan, walaupun dia ini perempuan non muslim, datang ke rumahnya dan hanya dalam lingkungan rumah saja, sudah jelas dia akan buka. Kata dia itu munafik. Di luar selama ke jilbab, di iman tuh. Itu kalau orang menganalisis ajaran Islam tanpa pemahaman ya. Atau seperti juga ada di antara kita yang tidak memahami ini penggunaan jilbab itu. Ada seorang anak-anak rupanya sudah tertarik pakai jilbab. Tiap kali bapaknya datang, dia buru-buru pakai jilbab. Karena bapaknya datang. Menurut saya di hadapan bapaknya tidak usah pakai jilbab. Di rumah itu, keluarga saya di rumah tidak pakai jilbab. Karena itu kalau Anda masuk ke rumah saya, Anda harus memberitahu bahwa Anda laki-laki. Jadi Anda harus mengucapkan, saya biasanya membiasakan mengucapkan ya Allah, ya Allah. Maksudnya supaya yang tidak pakai jilbab buru-buru pakai jilbab. Tapi tidak jarang ada tamu itu karena rumah saya sangat terbuka, sebagaimana terbukanya hati saya. Orang-orang tuh masuk ngeloyor aja begitu saja. Dan itu biasanya keluarga saya panik karena dia harus mencari jilbabnya. Nah di rumah boleh itu membuka jilbab. Anak-anak saya boleh memperlihatkan rambutnya. Tapi aurat-aurat tertentu tidak boleh. Oke, marilah kita akhiri ini dengan menyampaikan doa untuk semua kaum muslimin dan muslimat yang sekarang ini mendapat musibah. Kita sampaikan doa yang tulus, mudah-mudahan Allah memberikan pahala atas musibah yang mereka derita, memberi pengganti yang lebih baik, memberikan kesabaran dan pahala atas kesabaran itu. Buat yang sakit kita bermohon mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, bisyifai warrahah, kesembuhan dan ketenangan kepada orang-orang yang mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon mudah-mudahan Allah penuhi hajatnya selama Allah meridhoi hajat itu. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu hajatana faqdi hajatana fima tarda bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka habbu ilaina mimma siwak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.